Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Selamat datang di channel utamaku Mela Morgan. Mungkin saya lebih seru di Mela Morgan 2 ya. Oke. Di sini untuk temanya adalah apa itu? Sebentar, kita cek dulu. Aku tuh orangnya spontan, guys. Jadi kalau aku lupa ya lupa. Oke. Untuk temanya adalah di sini yang dia pikirkan tentang kamu atau yang dia pikirkan terhadap kamu. Oke. Apa yang dia pikirkan terhadap kamu? Kita akan ambil. Oh ya, untuk kartu ini adalah pure magic. Ini kartunya para witch. Aku belinya di Sora Tarot. Nanti aku kasih deskripsinya di bawah ya. Oke. Dia mikirin apa sih tentang kamu? Di sini ada Ancient Mulets, Earth Sign ya. Kemudian di sini ada Secret Sense, Spirit, lebih ke R. Ada sign Rising Winds. Oke. Closing Circle. Wow. Water sign keluar. Ada Expansion Stable. Teman-teman. Bawahnya ada Burning Man. Supreme Prayer, Three of Cups, Celebration. Aku lihatnya ya, dia ini melihat kamu adalah seseorang yang penuh dengan keberuntungan. Bener nggak? Pekerjaan kamu di sini rata-rata oke. Kamu di sini punya kemampuan yang handal yang orang lain itu mungkin nggak punya. Kamu punya skill, kamu punya energi, kamu punya pesan, kamu punya memori, ya, kamu punya kenangan di pikiran dia. Di sini aku melihat seperti kayak dia itu melihat kamu seperti kayak sesuatu yang indah gitu loh, sesuatu yang indah, yang magic, yang ajaib, tiba-tiba kamu hadir aja di hidupnya dia. Kamu keras kepala, kamu tuh punya prinsip. Ketika bersama kamu tuh rasanya kayak kepanggil gitu loh. Ini tuh nggak diada-ada ya, nggak diada-ada cintanya. Cintanya beneran sama kamu. Dia menganggap kamu tuh adalah orang yang paling deket sama dia. Kayak dia bisa berkorban supaya kamu tuh gak kenapa-kenapa. Misal nih ada case keluarganya dia gak suka sama kamu. Mungkin keluarganya mau ngancem kamu, mau buat kamu gak nyaman. Dia bilang oke, aku yang mundur aja gitu. Jadi dia bisa kayak ibaratnya bukan melupakan kamu, tapi lebih kayak berkorban. Misalnya kamu butuh sesuatu, di sini kalau dia ada, dia kasih kamu. Dia punya pengalaman, dia punya merasakan apa ya namanya. Kalau sama kamu tuh beda gitu, beda banget. Dan di sini kamu tuh ada kenyamanan. Dia ngerasa kamu tuh tenang, kamu tuh stabil, kamu tuh tiba-tiba berkembang gitu. Misalnya dia udah nggak tahu kabar kamu lagi ya, tiba-tiba kamu sekarang udah jadi apa. Mungkin ada yang beberapa jadi tarot reader, kita nggak pernah tahu. Karena di sini ada kayak magical release ya. Magical release tuh sesuatu yang ajaib yang kamu bisa create, kamu bisa ciptakan, yang kayaknya impossible. Orang itu kayak pekerjaannya mungkin unik, mungkin kayak aku, atau bisa jadi supranaturalis, atau bisa jadi spiritualis, kita nggak pernah tahu. Tapi sesuatu yang kamu tuh membantu banyak orang. Kamu memberikan positive way, realita, memberikan nasihat. Kemudian dia suka di sini
Kamu tuh tahu cara melindungi diri kamu. Kamu tuh ibaratnya kayak orang yang tahan banting, ya. Spiritnya tinggi. Kamu fokus ke semua produk duniawi. Dan di sini ketika bersama kamu tuh dia tuh kayaknya panas gitu ya. Panasnya dalam arti gini, kayak berapi-api. Ibaratnya sesuatu yang spesial yang memang dia doakan untuk kamu. Gimana caranya tuh supaya bisa deket sama kamu terus. Dia merasa kalau sama kamu itu, kamu tuh memberikan support spirit buat dia tuh makin kuat, seakan-akan dia tuh gak cuma sendiri di dunia ini. Ya, kalau mungkin kita kan banyak yang kehilangan keluarga, kerabat ya. Dia menganggap salah satu orang spesialnya adalah kamu. Jadi kalau kamu gak ada, dia kayak hilang gairahnya gitu loh. Kayak gak ada semangat lagi. Ini orangnya berhati lembut sebetulnya. Cuman kerap kadang-kadang mungkin aku lihatnya kayak dia itu terlalu banyak diem, terlalu banyak melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Tapi dia tulus di sini, nggak ada niatan mau manfaatin kamu. Kalau memang dia butuh, dia butuh. Karena dia nggak tahu mau bergantung sama siapa lagi. Mungkin ada beberapa orang yang udah ngeblok di sini ya, hubungannya udah ngeblok. Kamu nggak membiarkan dia masuk. Tapi dia melihat kamu itu satu yang berharga gitu ya, kayak perhiasan yang dia harus miliki. Kamu tuh punya sesuatu power yang belakangan ini mungkin setahun belakangan kita di tahun-tahun yang sulit dan kamu tuh di sini shining. Yang nggak pernah orang duga kamu tuh bakal begini. Jadi selama ini stabil ya, selama kamu stabil dia akan kagum sama kamu. Kagumnya parah sih orang ini. Secara diam-diam, walaupun banyak sakit ya, dia mungkin belum bisa ngelindungin kamu, dia cuma banyak berkorban supaya nggak makin buruk dari sisi dia maupun dari sisi kamu. Dia merasa someday aku akan berkorban buat kamu. Kalau kamu butuh aku atau gimana, aku akan mencoba untuk berkorban ya. Kita akan perjelas lagi. Ada kartu Eight of Swords. Eight of Swords itu artinya orang yang dipikirin banget. Dia gak bisa semudah itu berjalan melangkah, terus gak bisa keluar dari bayang-bayang kamu. Mungkin orang ini mikirin kamu terus, kayak gak tenang gitu. Yang dia sadari bahwa mungkin ada beberapa hubungan yang sudah terblok di sini, tapi kayak sekalipun dia sudah nggak ada kamu, kayaknya masih berasa ada kamu gitu loh di sampingnya dia. Jadi bukan kayak apa ya, bukan kayak halu, tapi energi kamu tuh rapet, energi kamu tuh deket, dan dia tuh masih ada keyakinan bahwa nanti pasti akan ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang bisa membuat kalian itu kayak nyambung gitu, nggak ada berantem. Ada masa itu tiba sih. The Lovers itu ketetapan hati ya sebetulnya, lebih ke ketetapan hati secara fisik. Secara penampilan kamu cantik atau ganteng menurut dia, lalu sosok yang memang kayak pahlawan atau princess yang dia mau. Ibaratnya walaupun kamu sesederhana mungkin, tapi kamu cantik dari luar dalam. Itu sih. Ada Nine of Swords. Nine of Swords menandakan mungkin ya, dia melihat hidup kamu tuh rapuh. Kamu kadang-kadang suka kayak tidur malam,
dia juga ada khawatir, kamu nih kenapa, sakit kah, banyak pikiran kah. Ini nyambung loh, ini bisa nyambung. Dia pun merasakan hal yang sama di sini. Dia belum bisa kayak lepas untuk, ya aku nggak usah mikirin dia lagi deh, gue udah capek deh, nggak bisa. Seven of Pentacles, ada harapan, ada yang mau sepertinya kedepannya ini bakal lebih baik. Mungkin sekarang aku belum bisa untuk memberikan kamu support, tapi kedepannya kayaknya mungkin, entah itu kapan, tapi ada dari dia perencanaan seperti itu. Tapi nanti ada Seven of Cups, hayalan ya, orang ini suka ngayalin tentang kamu, ilusi, seakan-akan itu menjadi nyata. Dengan dia punya rencana, maka dia udah ngebayangin mungkin kalian hidup bersama, punya anak bersama, apalagi bahagia bersama, punya rumah bersama, hidup dia enak sama kamu, tenang, nggak banyak masalah. Ada Queen of Cups di sini. Queen of Cups menandakan seseorang yang sepertinya kesepian. Aku melihat dia itu, atau kamu, dia juga merasakan dia ini adalah orang yang mungkin ada, dia punya teman, dia punya apa, tapi kayaknya ngerasa kesepian aja. Dia tahu kamu itu adalah orang yang mungkin diandelin dalam berbagai banyak hal. Kamu adalah orang yang pekerja keras, kamu adalah seorang ibu, mungkin kamu adalah orang tua. Dan di sini dia kagum sama power kamu. Kamu bisa sendiri ngejalanin ini. Dan dia tuh sebetulnya berkaca sih, kamu tuh strong, kamu tuh kuat, kamu tuh bisa. Ada kartu Five of Wands. Apa yang kamu lihat mungkin itu nggak seperti kelihatannya ya. Orang ini juga banyak mungkin adu argumentatif tentang kamu ya. Tapi dia tuh nggak terima kalau misalnya kayak kamu tuh diomongin atau diapain. Dia nih orang yang bakalan nge-backup sih, tapi walaupun kamu nggak tahu. Mungkin kata-katanya dia bukan tipe-tipe orang yang dengan aksinya itu bisa kayak nunjukin niat dia yang sepenuhnya. Tapi misalnya kayak dia sembunyi di belakang layar, diem-diem dia seperti melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu mengarah kepada kamu, cuman kamu nggak lihat gitu loh. Dia merasa kayak nggak percaya diri di sini ya. Mungkin dia merasa masih banyak orang yang pas buat kamu, lalu ya cuman bisa ngedoin kamu dari kejauhan aja, kayak pupuk perindukan bulan. Ada loh orang kayak gitu, dia suka sama orang, tapi ya karena satu situasi kondisi tertentu mungkin kalian nggak bisa bersama, cuman kayak fans terus di sini merhatiin kamu. Ya mungkin tipe-tipe merhatiinnya itu beda ya. Dia lebih kayak kagum dari kejauhan, dalam diam. Kalau misalnya ada orang yang kadang-kadang ngeblok kamu atau kamu ngeblok dia, bisa jadi itu kan karena emosi ya, karena emosi. Tapi sebenarnya dia tuh ada loh yang ngeblok karena dia itu merasa nggak capable buat kamu, merasa nggak bisa untuk standarnya kamu tuh kayak apa sih, kayak nyamain kamu maunya kayak apa, tuhai itu ada. Dan dia nggak bisa jadi seperti itu, daripada nanti kamu berharap sama dia terlalu banyak, kamu nanyain kapan, akhirnya diblok komunikasinya. Karena dengan kata lain dia nggak bisa bersanding sama kamu atau apapun. Tapi bukan berarti ngeblok itu benci ya. Kadang-kadang ngeblok itu sebenarnya hal yang paling sulit dilakukan. Bisa jadi orang yang ini butuh ketenangan, butuh
disayang-sayang dulu, nanti dia unblock lagi, atau bisa aja pulsanya habis, atau WhatsAppnya ganti, kita nggak pernah tahu. Jadi nggak pernah berasumsi ya. Kalau seandainya aku diblok di WhatsApp tapi masih bisa di tempat lain, sosial media atau apapun, ya berarti dia nggak ada niat untuk ngeblok kamu. Mungkin ada mara bahaya yang mengharuskan dia ngeblok kamu gitu. Jadi kita nggak pernah mengukur segala sesuatu itu dari follow unfollow, ngeblok saling ngeblok, blok unblock gitu terus. Nggak perlu sih kalau buat aku. Yang penting gimana komunikasinya kamu sama dia tuh lancar, entah di platform mana, mau pakai WhatsApp, mau pakai SMS, mau cuman telepon, mau lewat Messenger, terserah sih. Tapi di sini yang aku lihat, kalau kamu tanya orang ini apa cinta sama kamu, orang ini apa sayang sama kamu, ya kamu adalah idolanya dia. Jadi ya apapun. Mungkin orang ini nggak akan nunjukin gimana sayangnya dia sama kamu, karena dia juga bukan tipe-tipe orang yang speak up. Kan biasa ada orang tuh yang diem, yang membuat kamu bertanya-tanya, atau dia orang ini pandai membuat kamu kayak biar baper gitu. Ada yang kayak gitu, ngebuat kamu, kok kamu nggak pernah banyak ngomong sih, kamu diem, tapi sekali kamu diem dia ngomong melulu. Itu ada. Jangan pernah tertipu dengan diamnya seseorang loh, bisa aja dia stalking kamu. Itu juga ada. Tiba-tiba dia tahu ketika kamu lagi ngomong sama dia, mungkin hari kedua, hari ketiga, tiba-tiba dia nanya, kamu ada ini ya? Hah? Karena aku pernah, maksudnya ngobrol sama seseorang yang mungkin teman lama ya, dan kita nggak pernah ngobrol sama sekali. Waktu itu kita ketemu, and then dia tahu semuanya tentang hidup gue gitu. Dia ngeliat dari sosial media, dia tahu dikala gue sakit, dikala kaki gue lagi bermasalah, tiba-tiba bahkan dia tahu nama teman gue. Ada yang kayak gitu. Tenang, di dunia ini tuh manusia tuh bervariasi. Dengan kata lain, dia ada perhatian sama kamu. Nah, bentuk perhatian itu tuh mungkin ya, dia tuh doain kamu dari jauh. Karena ketika dia berasa masuk ke hidup kamu, mungkin dia tuh melihat kayak silau gitu loh hidup kamu. Hidup kamu tuh udah enak gitu loh. Kalau mungkin ada aku, bisa jadi makin porak-poranda. Ada yang kayak gitu. Itu pikiran dewasa sih. Makanya kenapa di sini ada kartu Sacred Door ya. Ada pintu pengorbanan di sini. Mungkin dia walk away, dia merasa kayak kamu tuh silau, kamu tuh artis, padahal belum jadi artis ya. Buat dia tuh kamu artis. Jadi kayak merasa nggak capable, nggak mampu, nggak bisa. Ada yang kayak gitu. Apa sih yang nggak ada? Kemudian kita akan buka secara lebih detail lagi, karena aku tahu kamu suka yang detail kan, biar berasa kayak personal reading. Jadi di sini aku akan bukakan buat kalian. Kira-kira apa lagi sih yang perlu kita tahu? Pikiran dia tentang kamu. Ada tuh kan, loneliness. Dia tahu bahwa kamu tuh mungkin di tengah kamu tuh yang gigih, kamu tuh berjuang sendiri, kamu kesepian. Dan di sini tuh pengen banget temenin kamu. Makanya kamu kayak walaupun kesepian tapi kayak ngerasa ada dia kan, kayak ada mata-matanya dia di mana-mana. Itu bentuk-bentuk kiriman hodam kali ya. Enggak, tapi lebih seperti doa. Karena energi itu kan bisa di mana-mana. Di sini ada failure. Dia melihat mungkin kamu tuh jatuh bangun, ya. Grafiknya tuh naik turun gitu. Yang aku bilang, kamu kadang di bawah, kadang di atas. Banyak kesalahan yang mungkin dia pernah buat dan dia merasa kayak aku tuh salah gitu loh. Mungkin aku tuh udah masuk ke hidup kamu itu bukan buat kamu makin baik, tapi makin porak-poranda. Di sini ada happiness is to love. Dia tahu kamu tuh bahagia kalau misalnya cinta itu bertumbuh. Ada balasan dari dia, ada respon dari dia, atau kalau kamu suka sama seseorang, kamu tuh merawat gitu loh. Dia tahu. Di sini ada identification.
Dia tuh udah dapat jati diri kamu. Dia melihat kamu itu memang udah kayak match-nya dia. Ini kan ada gambar ya, dia tuh kayak ada bayangan ya, pria, dan di sini ada wanita. Dia sudah mengenali kamu, sudah suka kamu tuh sudah sejak lama mungkin. Dan di sini ya hatinya itu diberikan sama kamu tulus, karena dia sudah mengenal kamu. Seperti aku bilang tadi, tiba-tiba dia tahu kamu, semua hidup kamu gimana, kemana-mana dia tahu, kamu sama siapapun dia pernah tahu. Creative desire, nah ini dia, banyak memikirkan ya, banyak membayangkan, berhalusinasi tentang kamu, seakan-akan kamu di sampingnya. Kalau misalnya dia lagi sendirian, tiba-tiba kayak ngajak ngobrol kamu, ngebayangin ya, iya setengah-setengah gila, tapi kadang-kadang kita bisa bicara loh dengan energi. Nourishment. Kamu tuh adalah orang yang benar-benar kayak memikirkan kehidupan banyak orang. Sekecil apapun kamu perhatikan, dan dia tuh merasakan bahwa mungkin belum bisa secara langsung ya, mungkin kalian banyak komunikasi lewat chatting, lewat sesuatu yang sifatnya sosial media, tapi dia merasakan itu karena dia percaya bahwa kamu tuh akan selalu ada. Dan dia juga percaya dia tuh bisa dapat arah petunjuk. Dia nggak kehilangan arah itu karena ada kepercayaan sama kamu. Jadi kalau dikala dia down, dikala dia lagi bete, ya kamu tuh yang diingat pertama. Selain orang tuanya, selain mungkin pasangannya, kita nggak pernah tahu ya pasangannya dia. Ada kepercayaan yang kuat di sini, yang dia bilang bahwa kamu tuh orangnya berhati tulus. Diapain aja sama dia, mungkin kamu masih kayak stay, bertahan gitu. Kamu kuat banting. Kamu yang buat dia tuh kayak tenang. Ya kalau kamu sama orang lain mungkin dia bahagia, tapi sekaligus ngenes ya. Maksudnya harusnya aku sih di sampingnya, tapi ya kenapa ya? Mungkin aku belum bisa bergerak gitu. Tapi secara batin ini akan jadi bayangan dia terus. Kalau dia nggak bisa bersama-sama kamu, ataupun ketemu aja, ini akan jadi bayangan terus. Cinta itu sebenarnya kuat banget loh, energinya ya. Terus aku lihat juga gimana dia melihat kamu. Ini pandangan-pandangan teduh gitu loh. Mungkin kalian banyak miskomunikasi di sini. Kayak drama Korea gitu ya. Sebetulnya intinya cinta sih, cuman kok kayak berliku-liku gitu. Capek. Orang yang kalian hadapi di sini bukan orang yang banyak ngomong. Kalau banyak ngomong itu enak. Aku suka sama kamu, yuk kita menikah kah, kita ini, kita itu. Tapi ini orangnya tuh kayak banyak berkorban akan satu hal. Mungkin dia punya keinginan gak semuanya bisa kesampaian. Karena dia tipe-tipe orang yang mungkin lurus, jalannya kebuka, gampang, kurang zigzag. Begitu tahun 2000 atau sejak kenal kamu, hidup dia tuh zigzag gitu ya, jadi lebih berwarna. Dan dia di sini kayak gak bisa handle gitu. Dia selalu doain kamu yang baik-baik kok, aku lihatnya di sini. Kamu mungkin, dia pernah berpikir bahwa kamu tuh mungkin punya mantan yang apa ya, nggak pas gitu. Dia selalu bilang gitu, kamu tuh selalu gagal mungkin dalam memilih cinta, pasangan, atau temen. Ada yang pikiran kayak gitu. Makanya kamu sekarang kayak dianggap kamu tuh sendiri, menarik diri, dan kamu menarik energi orang-orang yang pas sevibrasi sama kamu. Kita makin banyak umur ya, makin tua, kita udah harus mulai jaga diri, jaga batasan. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang terombang-ambing. Mendingan kita tutup telinga daripada kita dengerin ngomong ini, ngomong itu, gosip sana, gosip sini. Nggak usah. Mendingan kita tuh bekerja, fokus, berkarya. Karena tahun 2022 mudah-mudahan kita ada Midas touch, udah berubah ini semua. Pandemi selesai, kita bisa normal lagi dan kita bisa ketemu dengan orang yang kita sayang. Satu lagi di sini mengenai desire ya. Desire itu aku lihatnya
keinginan untuk menyentuh, memiliki, memegang, memeluk, terutama memeluk yang aku dengar di sini. Dia itu kangen sama kamu. Pengen ada, kayak membayangkan ketemu kamu di suatu tempat kalian dulu bersama. Ketemunya di mana? Mungkin di kafe, di resto, atau di taman kota, mungkin ya. Pengen seperti itu. Bahkan mungkin dia kalau ngelihat brand tertentu, mungkin ya mungkin brand apa ya, donat apa gitu. Oh, kalau ada cabangnya dulu nih, gue seneng sama dia nih di sini nih. Kayak ngobrol, kayak bercengkrama. Gitu. Ini kan namanya energi stuck ya teman-teman. Kita akan buka. Kenapa dia stuck sama kamu dan kamu stuck sama dia? Ini ada surprise. Aku akan membuat tema yang rendah di sini, yang kalian nggak pilih, tapi aku akan masukkan di sini. Tapi nanti someday aku akan buat videonya ya, full. Kenapa stuck? Kenapa dia stuck sama kamu? Nggak bisa berhenti mikirin kamu. Kita akan ambil 5 kartu. 1, kamu adalah orang yang stabil. 2, kamu tuh orangnya kayak datang dan pergi mungkin. Kamu punya tarikan energi tuh yang membuat dia tuh kayak keblinger gitu. Di sini ada 3 of Cups. Kamu tuh secara sosial kamu tuh luas. Dia suka ngobrol sama kamu. Seakan-akan ketemu sama kamu tuh udah pakai pakaian yang rapi, udah kayak mau ketemu siapa. Pokoknya dia sebisa mungkin tuh ketemu kamu tuh happy, wangi, senang-senang. 3 of Swords. Ada perasaan bersalah dari dia. Kenapa dia tidak memperlakukan kamu dengan adil? Mungkin buat kalian yang cinta bersegi-segi, dia ada menyesal kenapa dia menempatkan kamu di posisi orang lain, orang ketiga. Padahal kamu tuh sebetulnya tuh center dari hatinya. Ada Ace of Wands. Kamu adalah orang yang aku lihatnya, kenapa dia stuck sama kamu? Kamu adalah orang yang berani. Kamu kalau misalnya mau merencanakan sesuatu, yuk jalan, yuk ini langsung gitu loh. Dengan aksi, nggak mau yang menye-menye, ngayal-ngayal gitu. Justru sih dia yang lebih banyak ngayal daripada kamu. Dan kartu The Devil. Kebersamaan kalian itu semuanya senang, ya. Buat penasaran, kalian bisa putus kapan aja. Sebenarnya hubungan yang rapuh, tapi hubungan rapuh yang ngangenin. Itu yang kenapa dia bisa stuck sama kamu. Dan kenapa kamu bisa stuck sama dia? Kita akan lihat di sini bawahnya. Kita akan ambil 6. The Star. Karena kamu melihat sosok, oh orang inilah yang aku mau. Ada King of Wands. Kamu tuh nggak ada ngelihat yang lain. Kamu tuh memang menginginkan orang ini. Kenapa? Karena kamu udah kenal dia. Kamu udah pernah tahu dia sejak lama. Di sini mulia banget hati kamu gitu loh. Kamu merasa memang koneksi sama orang ini. Kenapa? Ada spiritual connection kamu sama dia. Mungkin di dunia ini, yang sekarang ini, ya kehidupan yang sekarang ini, kamu diperlakukan gak adil. Ada beberapa yang gitu. Jadi kamu tuh pengen kayak menanyakan kenapa, why. Hubungan ini adalah hubungan yang simpang siur, yang gak lurus-lurus aja. Mungkin kamu dapet ini adalah di luar hubungan kamu dan pasangan kamu. Hubungan yang ketemu, hubungan yang spontan, hubungan yang arahnya itu tak tentu. Itu yang masih buat kayak penasaran. Dan kamu tuh merasa kalau nggak ada dia kayaknya nggak tenang gitu. Kita kan bisa lihat koneksinya di sini bahwa memang kalian itu ada hubungan namanya hubungan spiritual. Tujuan kalian tuh sama, ingin kesuksesan sebetulnya. Secara duniawi, kalian tuh memiliki semuanya. Kalian tuh sukses kerjaan, kalian sukses dalam cinta. Itu tujuan dia dan kamu.
Jadi kenapa kalian di sini masih stuck? Ya kan? Dia tidak melihat apa ya, keuntungan dari kamu. Di sini Ace of Pentacles adalah seseorang yang bisa berkembang, seseorang yang dia lihat kamu itu kayak orang yang banyak potensi, banyak source, tinggal dikembangin aja. Dia suka sama orang-orang yang bekerja pintar, kemudian yang bertaktik ya, punya teknik, gimana dia bisa menghandle kehidupan dan lain-lain. Seberat apapun kamu masih bisa bangkit gitu. Itu yang dibuat dia kagum, yang gak dia temuin sama orang lain. Sekarang kita akan lihat ada Virgo. Oke. Sini ada 6. Ya. Kalian ini kayak saling merawat. Kalian itu bebas, mau ngapain aja. Walaupun gak sering-sering, tapi kayak perhatiannya itu ada. Happy sih, kalian di sini tuh happy. Kalian tuh senang, kalian kayak seneng aja, kayak mungkin kamu pernah beliin dia sesuatu barang gitu. Perhatiannya tuh lebih. Terus sesuatu yang monoton gitu. Kalian itu udah punya hidup, sebetulnya udah diatur, tapi kalian tuh kayak pengen bebas gitu loh. Pengen saling explore satu sama lain. Gak mau kehidupan yang daily rutin gitu, gak mau. Kaku ya, kaku. Jadi kalian tuh pengen keluar dari situ. Capek kan kalau misalnya kalian lurus aja. Jadi tuh kalian ini ada perkembangan di sini aku lihat. Ada namanya perubahan. Ya, perubahan yang diberikan di komunikasi kalian berdua, hubungan kalian berdua gitu. Ini keren sih. Maksudnya kalian tuh mau bebas dari sesuatu yang rutinitas yang ya boring, kayaknya boring. Mungkin dia yang tadinya kayak apa ya, aku bilang kan kayak anak baik-baik gitu ya, tapi begitu sama kamu jadi zigzag, dan itu seru buat dia. Ada huruf E, I, C, T, L, Q, H, N, A, S, B, F, P, D, J, Z, K. Oke, ada tambahan di sini energi dari apa ini? Aquarius, kemudian dari Pisces, dari Virgo, dan dari Sagittarius. Jadi sebenarnya kalau energi di sini aku akan buat energinya ya secara energi aja gitu. Kalau dari Aquarius, dia adalah orang yang suka bergaul ya, sosialita. Pisces tuh mungkin dia agak tertutup, optimis. Orang kalau Sagittarius dia lebih optimis, bisa kayak jalan gitu ya, walaupun nggak tentu arah kadang-kadang. Dan ada Virgo, dia suka melayani. Ini ada Virgo kuat di sini, pelayanan, senang memberikan yang terbaik gitu. Jadi dia kalau suka sama kamu tuh nggak mau nanggung, mau ada pertemuan, mau bener-bener ngelihat kamu real depan dia, nggak cuman 2 dimensi atau 3 dimensi yang tembus gitu ya, cuman di pikiran. Dia nggak mau. Dan di sini adalah bacaanku untuk kamu. Semoga kalian suka, semoga kalian happy dengan bacaan hari ini. Kalau misalnya ada judul-judul lain atau apapun itu, silakan kirim di bawah. Maaf ya, suaranya masih agak sakit. Semoga kalian tetap sehat. See you and I see you. I love you. Bye bye.